Coba tahan sebentar nafas kita 10 detik saja. Yang kita rasakan tentu akan sangat tidak nyaman. Dari sini, kita sadari bahwa udara yang kita hirup begitu berharga. Apa yang kita hirup melalui saluran pernapasan adalah sebuah unsur yang tak kasat mata, tak berbau, dan tak berasa yang dinamai oksigen. Manusia bisa tanpa makanan dalam beberapa hari, tapi tanpa oksigen, kita hanya akan mampu bertahan beberapa menit. Oksigen telah menopang kehidupan di bumi ini. Sebagai gas yang mendominasi sekitar 21% dari atmosfer bumi, oksigen menjadi elemen kunci dalam proses pernapasan makhluk hidup. Tapi tahukah kalian, sebelum bumi sampai pada titik ini, pernah ada masa oksigen menjadi bencana bagi kehidupan yang berkembang saat itu. Sebuah peristiwa yang dikenal dengan Great Oxidation Event. Tapi, kenapa bisa seperti itu? Kapan itu terjadi? Dan bagaimana keadaan pada saat itu? Untuk memahami peristiwa yang sedang kita bahas ini, kita harus mundur sangat-sangat jauh ke era Archean, yang merupakan bagian dari divisi Prakambrium, yang berlangsung sekitar 4 hingga 2,5 miliar tahun yang lalu. Bumi pada masa itu adalah planet yang masih bergolak. Aktivitas vulkanik sangat tinggi, dengan gunung berapi memuntahkan lava dan gas ke atmosfer. Lautan luas masih mendominasi permukaan bumi. Di masa inilah, bumi memulai sebuah bentuk yang membuatnya unik dan berbeda dari planet lainnya sejauh yang kita ketahui, yaitu munculnya kehidupan pertama. Peneliti menemukan adanya bukti fosil bentuk kehidupan primitif paling awal yang merupakan mikroba prokariotik dari domain yang disebut archaea dan bakteri yang muncul di bebatuan pada awal era ini, berusia sekitar 3,5 hingga 3,7 miliar tahun. Bentuk kehidupan di masa itu masih sangat berbeda. Belum ada makhluk hidup multiseluler, bumi masih dihuni mikroorganisme. Keadaan atmosfer bumi pun sangat berbeda, masih dipenuhi oleh karbon dioksida, metana, dan uap air. Gas-gas tersebut, terutama metana, menciptakan efek rumah kaca yang kuat, yang artinya bumi jauh lebih panas dari yang kita rasakan sekarang. Sementara oksigen saat itu masih sangat sedikit. Meskipun sinar matahari dapat memecah uap air di atmosfer menjadi oksigen dan hidrogen, namun oksigen dengan cepat bereaksi dengan metana dan terkunci di kerak bumi, membuatnya hampir tidak meninggalkan jejak di atmosfer. Beberapa penelitian menunjukkan kadar oksigen atmosfer pada saat itu hanya sekitar 0,001% dari kadar oksigen di atmosfer saat ini. Di beberapa penelitian lain juga menunjukkan hasil yang tidak beda jauh. Walaupun begitu, kehidupan di bumi tetap berjalan karena kehidupan belum bergantung pada oksigen. Komposisi atmosfer memang belum dapat mendukung kehidupan seperti yang kita kenal saat ini, tetapi cocok bagi mikroba anaerobik yang berkembang tanpa oksigen. Mereka melibatkan penggunaan mineral yang ada di lautan untuk menghasilkan energi. Hingga akhirnya, kehidupan yang terus berevolusi perlahan memunculkan organisme yang punya cara baru untuk mendapat energi, menggunakan pigmen tertentu untuk menangkap cahaya matahari yang tidak ada habisnya dan mudah diakses. Ini adalah awal dari munculnya fotosintesis oksigenik, yang dengan perlahan meningkatkan kadar oksigen di atmosfer menjadi penentu arah kehidupan di planet ini. Jauh sebelum tumbuhan muncul dan mengadopsi metabolisme fotosintesis, fotosintesis itu sendiri sudah ada miliaran tahun yang lalu. Namun fotosintesis awal berbeda dengan yang kita pelajari selama ini di sekolah. Fotosintesis awal bersifat anoksigenik, yang artinya mereka tidak menghasilkan oksigen. Oleh karena itu, fotosintesis tipe ini tidak menggunakan air sebagai donor elektron, tetapi menggunakan senyawa lain seperti hidrogen sulfida. Dalam proses ini, cahaya diserap oleh pigmen fotosintetik khusus seperti bakterioklorofil yang kemudian digunakan untuk menghasilkan energi. Saat ini, fotosintesis anoksigenik masih digunakan oleh sebagian organisme seperti bakteri sulfur hijau, bakteri ungu, dan heliobakteria. Ini adalah salah satu mekanisme metabolisme tertua di bumi.
catatan fosil hingga bukti geokimia menunjukkan bahwa fotosintesis ini sudah ada sejak 3,4 miliar tahun yang lalu. Tapi bukan fotosintesis tipe ini yang akan mengantarkan bumi pada peristiwa penting dalam sejarah kehidupan di bumi. Sekitar 2,7 miliar tahun yang lalu, sekelompok mikroorganisme telah berevolusi untuk memanfaatkan sumber lain dari bumi yang juga sama melimpahnya dengan cahaya matahari, yaitu air. Kelompok ini dikenal dengan nama Cyanobacteria. Di antara prokariot, Cyanobacteria telah meninggalkan beberapa catatan fosil terbaik yang memungkinkan para peneliti melakukan studi jam molekuler. Analisis filogenetik berdasarkan ribosomal RNA, rekonstruksi genom, dan bukti fosil telah digunakan untuk memahami karakteristik evolusi organisme hidup awal ini. Disinilah awal dari tipe fotosintesis baru, di mana cahaya matahari dipadukan dengan karbon dioksida dan air untuk menghasilkan energi. Inilah fotosintesis oksigenik. Cara hidup baru ini akan terus diwarisi selama miliaran tahun yang kelak akan digunakan tumbuhan dan alga. Namun di masa lalu, fotosintesis oksigenik mempunyai masalah. Mereka menghasilkan produk limbah berupa oksigen. Kadar oksigen yang dilepaskan ke air laut oleh Cyanobacteria secara bertahap meningkat seiring waktu, terus terakumulasi di hamparan lautan yang luas dan mengoksidasi air. Pada awalnya, semua baik-baik saja, namun seiring waktu, oksigen yang semakin banyak akan mengubah wajah bumi. Secara bertahap, oksigen yang terakumulasi mulai lepas ke atmosfer, di mana ia bereaksi dengan metana. Selama ratusan juta tahun, oksigen diproduksi pada tingkat yang lebih cepat daripada yang dapat bereaksi dengan unsur-unsur lain yang diserap oleh mineral di sekitarnya. Sehingga unsur yang dulunya langka di atmosfer, kini mulai meningkat perlahan. Ketika lebih banyak oksigen lepas, metana akhirnya tergeser dan oksigen menjadi komponen utama atmosfer. Peristiwa yang dikenal sebagai Great Oxidation Event terjadi sekitar 2,4 hingga 2,1 miliar tahun yang lalu. Saat itu, bumi sudah memasuki era Paleoproterozoikum. Peristiwa ini terdokumentasi dengan baik dalam formasi geologis seperti Banded Iron Formation yang merupakan lapisan sedimen besi oksida. Lapisan ini mencerminkan reaksi antara oksigen yang diproduksi oleh mikroorganisme fotosintetik dengan ion besi terlarut di lautan purba, yang tampak kontras dengan lapisan batuan yang lebih tua yang terbentuk di lingkungan tanpa oksigen. Tapi masalahnya, oksigen yang saat ini sangat kita hargai, di masa itu dapat bersifat racun. Cyanobacteria mungkin tidak akan keracunan oleh limbah buangan mereka sendiri karena punya mekanisme tertentu yang melindungi mereka. Tapi berbeda cerita bagi biosfer yang sebagian besar anaerobik. Terjadilah suatu peristiwa kepunahan besar yang menimpa makhluk-makhluk kecil ini. Peristiwa ini memang tidak dianggap sebagai salah satu dari 5 kepunahan massal karena melibatkan kehidupan mikroba yang sederhana. Tapi ilmuwan percaya dampaknya cukup besar. Tidak hanya itu, peristiwa ini juga berdampak pada iklim bumi. Berbagai penelitian mulai dari bukti geologis seperti endapan batuan, catatan fosil, hingga studi kimia seperti isotop, geokimia, dan lain-lain memberi gambaran bahwa kimia atmosfer bumi berubah secara drastis ketika kadar oksigen meningkat dan menggantikan metana. Saat ini, metana masih ada, tetapi dalam jumlah yang sangat sedikit dibandingkan pada saat itu. Ilmuwan berhipotesis bahwa akumulasi oksigen di atmosfer menyebabkan salah satu zaman es paling awal di bumi. Metana adalah gas rumah kaca yang cukup kuat, bahkan lebih kuat dari karbon dioksida. Gas-gas ini memerangkap panas dari sinar matahari dan menghangatkan planet ini. Ketika metana digantikan oleh oksigen, artinya gas rumah kaca mulai menurun dan suhu global mulai mendingin. Cukup untuk menghasilkan lapisan es yang membentang dari kutub hingga daerah tropis. Memang para ilmuwan masih memperdebatkan seberapa luas lapisan es pada masa itu, tapi ada bukti menunjukkan bahwa es mencapai permukaan laut di wilayah Khatulistiwa. Para peneliti dapat memperkirakan zaman es di masa lalu melalui catatan geologi yang ditinggalkan oleh lapisan es purba. Kemudian, menggabungkan bukti glasiasi tersebut dengan bukti lempeng tektonik dan pergeseran benua, maka para ahli geologi dapat mengidentifikasi aktivitas gletser di masa lalu ketika benua-benua terbentuk dengan sangat berbeda. Zaman es ini adalah zaman es besar paling pertama yang terjadi pada bumi, dikenal dengan zaman es Huronian yang dirasakan oleh para mikroba. Namun, setelah semua yang kita jabarkan ini, peristiwa Great Oxidation Event bukanlah akhir dari segalanya.
Justru ini adalah awal yang menentukan ke arah mana kehidupan di bumi akan berkembang. Meningkatnya kadar oksigen mungkin beracun bagi sebagian besar kehidupan anaerobik, tapi ini menciptakan peluang untuk bentuk kehidupan baru. Muncullah organisme aerobik yang mampu melakukan respirasi oksigen, membuatnya dapat berkembang biak dengan cepat dan memanfaatkan relung ekologi yang ditinggalkan oleh anaerob di sebagian besar lingkungan. Bagi organisme aerobik, oksigen bukan hanya tidak beracun, tapi juga menjadi unsur yang sangat penting untuk keberlangsungan hidup mereka. Koloni anaerob yang masih bertahan dipaksa untuk beradaptasi dengan kehidupan simbiosis di antara aerob, di mana anaerob menyumbang bahan organik yang dibutuhkan aerob, dan aerob mengonsumsi dan dalam tanda kutip mendetoksifikasi molekul oksigen di sekitarnya, yang mematikan bagi anaerob. Pelepasan oksigen oleh sianobakteri dengan demikian bertanggung jawab atas perubahan komposisi atmosfer bumi, meningkatnya metabolisme aerobik, dan akhirnya evolusi multiseluler. Kehidupan kelak berevolusi menghasilkan organisme yang tidak hanya memiliki satu sel tunggal. Kehidupan akan semakin kompleks, hingga sampailah pada kehidupan yang kita saksikan hari ini. Bahkan kita, manusia, termasuk organisme multiseluler dengan metabolisme aerobik. Oksigen kini menjadi unsur yang sangat berharga. Tanpanya, bentuk kehidupan tidak akan seperti sekarang. Kita bisa hidup dengan tenang di bumi ini, tapi ingatkah bahwa sinar matahari sebagai energi kehidupan sebenarnya dapat berbahaya untuk kehidupan itu sendiri. Tapi untungnya, bumi punya lapisan pelindung. Pada awal abad ke-20, fisikawan Prancis Charles Farbey dan Henry Buisson menemukan bahwa ada lapisan yang dapat menyerap radiasi UV yang terkandung dalam atmosfer kita. Gas yang terdiri dari 3 atom oksigen. Inilah lapisan ozon. Tapi tahukah kalian kalau semua itu imbas dari Great Oxidation Event? Dengan meningkatnya kadar oksigen di atmosfer, terbentuklah lapisan ozon. Radiasi UV dari matahari memecah molekul oksigen menjadi 2 atom oksigen, yang kemudian bereaksi dengan molekul oksigen lain untuk menghasilkan ozon. Ozon bertindak sebagai tabir surya alami untuk mencegah radiasi UV yang berbahaya mencapai bumi. Apa yang kita rasakan hari ini tidak lain adalah imbas dari masa lalu. Ungkapan itu tampaknya berlaku di mana-mana. Siapa sangka, oksigen yang sebegitu kita anggap pentingnya, di masa lalu sempat menjadi bencana. Terkadang, kita harus melalui hal buruk untuk menjadi lebih baik. Sekian dulu video kali ini, terima kasih. Jika kalian ingin mendukung keberlangsungan channel ini, berikan dukungan dengan berdonasi lewat Saweria, scan QR berikut, atau klik link di deskripsi.